الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداهم إلى صراط مستقيم ليكونوا من أهل جنات النعيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik terhadap kita, yang terus mencurahkan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat-nikmat itu untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang begitu mulia, manusia pilihan yang mempunyai akhlak yang begitu indah. Maka besar harapan kita agar kita semua nanti tanpa terkecuali dapat berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar kita semua menjadi hamba-hambanya yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang hidup di akhir zaman, di mana di akhir zaman ini begitu banyak fitnah yang terjadi, begitu banyak terjadi pembunuhan. Hampir setiap hari berita-berita di TV kita lihat begitu banyak peristiwa pembunuhan. Mengapa mereka bisa setega itu menghilangkan nyawa seseorang dengan seenaknya? Itu disebabkan karena hati mereka telah mati. Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya pendengaran, tapi tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, sehingga Allah menyamakan mereka dengan hewan ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka lebih hina lagi, mereka lebih rendah lagi bagi orang-orang yang tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, karena Allah sudah sangat tegas dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang padahal orang itu tidak membunuh orang lain, padahal orang itu tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, maka orang yang membunuh itu seakan-akan ia telah membunuh seluruh umat manusia. Masya Allah. Inilah dosa yang sangat besar bagi siapa saja yang berani membunuh seseorang tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan cucu Adam.
Kami telah muliakan manusia, jadi kita tidak bisa semena-mena membunuh seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini juga begitu banyak terjadi fitnah. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar difitnah, dicaci maki, malah dituduh mereka adalah biang-biang kerusuhan. Hadirin, perlu kita pahami, sebenarnya orang-orang baik, orang-orang yang selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang mencegah dari hal-hal yang mungkar, yakinlah bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat sayang kepada keluarganya. Mereka orang-orang yang sangat cinta terhadap agamanya. Mereka orang-orang yang sangat cinta terhadap negaranya. Bagaimana tidak? Mereka beramar ma'ruf nahi mungkar agar tidak turun azab Allah kepada kita semua. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Berhati-hatilah kalian dari azab yang Allah turunkan tidak hanya untuk orang-orang yang zalim saja. Jika ada orang yang zalim lalu tidak diingatkan mereka, maka akan turun musibah, dan musibah itu tidak hanya kena kepada orang-orang zalim, tetapi orang baik pun akan kena imbasnya. Maka dari itu seharusnya kita berterima kasih kepada orang-orang yang selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Selama hidupnya, sepanjang hidupnya, Rasulullah tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena yang pertama, Rasulullah sangat cinta kepada kita. Rasulullah mau semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia tidak ingin hanya beliau yang selamat, hanya beliau yang masuk surga, tapi beliau ingin semuanya masuk kenikmatan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasinya adalah dalam satu kitab Irsyadul Ibad dijelaskan bahwasannya salah satu hukuman bagi orang-orang yang berani meninggalkan sholat adalah nanti di saat di dalam kubur ia akan dihimpit oleh tanah sampai hancur tulang berulangnya. Maka bisa kita ambil kesimpulan, jika ada seorang anak yang menegur ayahnya yang tidak sholat, "Wahai ayah, sholatlah," maka yakinlah anak itu sangat cinta kepada ayahnya. Bayangkan jika seorang ayah berdiri di tengah rel kereta api, jika anak itu hanya mendiamkan saja sehingga sang ayah ini benar-benar tertabak kereta sampai hancur tulang berulangnya, maka pasti anak ini adalah anak yang tidak cinta kepada orang tuanya. Tetapi jika si anak langsung mengambil tangan ayah, langsung menyelamatkan sang ayah agar tidak tertabak kereta, maka pasti inilah adalah anak yang sangat cinta kepada orang tuanya. Begitupun amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar tidak menginginkan saudaranya masuk ke nerakanya Allah, tidak ingin saudaranya disiksa di nerakanya Allah, makanya mereka terus beramar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, wahai hadirin, mari tentukan kita ada di pihak yang mana. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Sesungguhnya seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Jika kita mencintai Rasulullah, kita mencintai para sahabatnya, mencintai para zuriyah Rasulullah, mencintai ulama, maka insya Allah kita akan kembali dikumpulkan nanti di akhirat bersama mereka orang-orang soleh. Tetapi sebaliknya, jika kita cinta
dan lebih condong kepada orang-orang zalim, maka bersiaplah nanti di akhirat sana kita akan kembali dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim, dan pastinya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Ya Rabb, wahai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amar ma'ruf nahi munkar merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada golongan di antara kalian yang selalu menyeru kepada kebaikan, mengajak untuk berbuat ma'ruf dan melarang atas perbuatan yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma